Dermaga Pulau Tejang Sebesi atau Dermaga Canti Raja Basa Lampung, hampir semua orang mengenalnya. Brosot, nama lelaki berbadan tegap, berkulit sawo matang dan berwajah mirip bintang film India ini adalah seorang pemilik kapal motor penyeberangan. Kapal motor milik Brosot adalah salah satu kapal yang melayani penyeberangan dari Dermaga Canti ke Pulau Sebesi atau sebaliknya. Untuk itu, ia memiliki pekerja lepas untuk menakodai atau anak buah kapal. Tidak jarang ia membawa kapalnya sendiri. Kemampuannya itu diperoleh secara otodidak. Kalau bawa kapal itu mulai bulan kemarin lah. Bulan Juni 2020. Baru 2 bulan di sini. Belajar bawa kapal itu dari mana? Ya dari teman-teman. Kadang-kadang pulang dari Krakatau suruh bawa, sering ikut dulu. Masih jadi guide, suruh bawa biar tahu arah, kan arah angin. Jadi istilahnya feeling aja gitu, dilatih aja sama. Nah udah profesional. Iya. Jadi belajar begitu aja ya? Iya. Terus pertama ikutin, terus disuruh bawa sendiri? Ya dicoba, cuman juga masih was-was juga. Jadi istilahnya buat pelajaran saya gimana kalau memang lagi gelombang begini bawa kapal masuknya gimana kan gitu. Jadi buat pedoman saya gitu, buat pembelajaran gitu, buat memperbaiki diri saya sendiri gitu kalau bawa kapal tuh kayak gitu. Apalagi sekarang kapal di Sebesi itu nggak ada masih ini sih tradisional, nggak ada alat apa-apa, cuman feeling aja, patokannya arah angin sama ya arah pulau gitu. Buat arah muka Canti ini arahnya ke sini. Brosot adalah warga dusun bangunan di Desa Tejang, Pulau Sebesi. Sebelum menjadi pemilik kapal, dia adalah pemandu wisata lokal. Itu pun karena ada biro perjalanan lokal yang mengajaknya menjadi pemandu wisata. Dulu guide. Guide kemana aja? Ya, apa wisata Krakatau. Ya. Kenapa bisa jadi guide? Ya, dulu juga saya kan nggak berminat gitu dulu. Jadi ada teman yang ngajakin. Ya, memang kebetulan saya kan memang istilahnya usahanya itu memang faktornya di laut gitu, bukan di darat. Jadi saya tertarik. Kebetulan dulu jadi guide itu kebetulan ada teman trip juga gitu yang membawa nama saya. Contohnya Rafauli Trip. Jadi saya dibina, dididik, dibimbing sampai istilahnya disekolahin scuba diving. Ya sampai sekarang inilah gitu istilahnya banyak teman-teman juga. Kesannya banyak teman, banyak saudara. Jadi kesannya banyak gitu jadi guide itu. Sebelum jadi guide ngapain? Jadi guide ya usaha kuli biasa aja, kuli harian. harian biasa lah. Tani nggak? Ini bikin bikin bangunan rumah. Ya, apa aja lah. Di sini kan tanah masih luas nih, nggak punya tanah di sini? Punya. Saya punya kebun, bapak saya punya kebun. Cuman saya itu nggak berminat gitu, bukan paknya di kebun, jadi saya paknya di laut. Kebun itu siapa yang ngerjain? Yang ngerjain tuh masih orang tua, ada orang tua. Saya juga memang dipernahin sih dikasih kebun lokasi buat tanam kelapa, pisang, kakao gitu. Cuman saya ya itu nggak berminat, untuk nggak ada faknya di kebun, jadi faknya di laut. Makanya saya menggeluti di laut.
Sebagai pemilik kapal, tidak serta-merta ia menjadi juragan yang bergelimang uang, karena hasil yang diperolehnya diakui tidak terlalu besar. Dari sini ke Cantik dapat 400.000. Kita kan mesinnya mesin gede, jadi itu buat solar sama makan rok aja udah pas 400.000. Kita tergantung dari Cantik ke sebesinya. Kalau seumpama diibaratkan dapat 600.000, itu dibagi dua. Jadi kapal 300, yang 300 buat nahoda sama ABK kapal. Jadi dapatnya 100.000 orang satu. Ada. Kalau di sini sih nggak ada. Kalau di tempat saya itu di Raganada ada. Jadi sekali ngetem itu biayanya 20.000. Sekali sandar. Ya, tapi cuma ngetem doang. Buat parkir 20.000. Ada pungutan lain itu kira-kira nggak yang ya, sandar preman atau apa gitu? Ya ada juga. Ada juga buat biaya di pelabuhan. Jadi kadang-kadang di Cantik tuh di sah bandarnya memang sih dia minta, cuman dari keikhlasan dari para nahoda kapal. Cuman kadang-kadang kan kita juga ngasih tergantung dari pendapatannya juga. Kalau memang kita dapatnya gede ya kita ngasih ala kadarnya buat beli rokok, ya kalau nggak ada ya udah nggak ngasih gitu. Kadang-kadang sering marah juga dia, sering marah juga. Katanya kamu sekian jalan nggak ngasih-ngasih. Kita juga misalnya kan tergantung rezekinya. Jangan lagi buat biaya, isinya Pak Saban buat makan buat solar aja itu pas-pasan gitu. Berapa kira-kira hasil bersih yang bisa dibawa pulang itu buat nakoda, buat ABK? Tergantung sih cuma sehari 100. Sehari pas sekali jalan? Iya sekali jalan. Sekali jalan. PP. Sehari kan PP aja Iya. kan? Ini cukup ya untuk biaya hidup ya, hasil gitu ya? Ya lo cukupin lah. Harus dicukupin.